Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Boleh kata kelas, silakan disiapkan temannya. Stand up, please. Greeting to sit down, please. Sebelum kita memulai pembelajaran, bisa dilaporkan ke teman-temannya yang tidak sempat hadir pada hari ini. Nah, siapa? Oh iya ya, Nafa kan kemarin pulang ya kalau tidak salah. Selebihnya yang ikut LDK berapa orang? Nah, untuk kali ini materinya masih berlanjut ya. Ada yang masih ingat kemarin kita bahas tentang apa? Pencernaan. Nah, jadi materinya itu masih tentang Pencernaan. Ada yang tahu sudah pertemuan keberapa hari ini? Sudah 4 kali pertemuan ya untuk hari ini. Nah, materi terakhir ada yang masih ingat? Pencernaan mekanik. 1 orang. Boleh. Tadi banyak sekali suara pertama. Coba boleh angkat tangan. Materi terakhir. Oke. Sistem pencernaan manusia Sama nih jawabannya bisa. Yang lain? seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, air. Zat makanan zat. Oke. Kemarin kan sudah ya kita melakukan zat Makanan. makanan dan pencernaan Mekanik. Nah, sebelum itu mohon diperhatikan ke depan. Itu ada sedikit video. Nanti setelah ditonton videonya mohon dikomentari ya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Bisa. Badan sedikit menunduk, lalu tepuk tubuh dari bawah ke atas. Gimana? Cukup membunuh kan? Kamu ini merupakan kolaborasi antara Bank Negara Indonesia dengan Oke, sudah? Nah, jadi berdasarkan video tadi, apa yang bisa kalian amati atau apa yang bisa kalian jelaskan? Siapa? Yang saya amati pada video tersebut untuk tidak panik pada saat melihat orang tersebut. Ketika orang. Baik, ada yang lain? Oke, Kila silakan berdiri. Jadi yang saya amati pada video tersebut adalah orang itu tersendat makanan di bagian kerongkongan karena makanan yang ia makan belum halus dikunyah di mulut. Sangat bagus jawabannya Mbak Kila ya. Boleh aku sesuatu. Nah, jadi itu adalah video ilustrasi tentang orang yang tersendat makanan. Kira-kira apa yang menyebabkan orang bisa tersendat? Itu tadi jawabannya Akila, bahwa dia mengunyah makanan tidak terlalu halus sehingga dia menyangkut di bagian kerongkongan. Sebabnya karena kita tidak mengunyah makanan secara halus. Nah, untuk itu
makan itu kan salah satu adab makan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengunyah makanan sebanyak berapa kali? 3, 5. Itu kira-kira kurang lebih 2 menit. 2 menit ya. Jadi semakin lama kita punya itu sebenarnya semakin bagus untuk pencernaan. Nah, coba kita ilustrasikan. Ada yang mau ke depan? Nah, ini ada kata kopi. Makan. Ini apa? Roti ya. Roti mengandung protein. Itu mengandung protein. Nah, jadi tentu ya kan diilustrasikan ya bagaimana cara mengunyah yang baik dan benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Sebanyak 33 kali. Coba, kalau misalnya dia dipunya sebanyak 10 kali. 10 kali ya. Sampai 10. Pelan-pelan. Udah ditelan? Kenapa ditambah lagi? Nah, boleh kasih berdiri? Tadi itu aja ya, satu dikunyah sebanyak 33 kali, satu dikunyah sebanyak 10 kali. Sebelum orang yang merasakan menelan menjelaskan, ada yang bisa jelaskan mana yang lebih merasakan ternyaman menelan, yang kita kunyah 33 kali atau yang dikunyah 10 kali? Menurut saya lebih bagus mengunyah selama 33 kali dibanding daripada 10 kali. Karena kalau 10 kali itu makanan yang kita punya belum sepenuhnya halus. Kalau 33 kali sepenuhnya halus. Dia sangat bagus, boleh beri aplaus untuk laki-laki. Nah, sekarang kita tanya langsung ya kepada orang yang mengalaminya. Kira-kira perasaan kamu mengunyah makanannya 10 kali sama 33 kali apa perbedaannya? Kalau sudah 33 kali sudah lancar masuk sudah. Lancar ke? Kalau sudah Masuk kan? Ya? Sedang ya? Jadi itu ya, jadi bisa dibedakan atau bisa kita simpulkan bahwa mengunyah makanan lebih sering atau lebih lama itu lebih bagus ya untuk kita cerna atau didorong masuk ke kerongkongan. Untuk hari ini berarti bisa kita simpulkan kita akan bahas mengenai pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Kan ya, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ya, boleh diperhatikan materinya. Ya, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, sebelum itu ada yang bisa bedakan apa itu pencernaan mekanik dan apa itu pencernaan kimiawi. Jadi ada dua kata yang berbeda ya, ada mekanik dan ada kimiawi. Kalau mungkin kimiawi mungkin tidak terlalu kita dengar ya, karena kan itu dari kata kimia. Berarti kalau kimia berarti ada zat yang ikut bereaksi. Kalau tidak ada zat kalau kimia. Oke, Oke, baik, ada yang bisa sebutkan perbedaan pencernaan kimiawi dengan mekanik? Boleh lihat sendiri. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang mengubah sifat kimia bahan makanan dengan enzim. Sedangkan pencernaan mekanik adalah pencernaan yang mengubah bentuk fisik bahan makanan. Antara mekanik dengan kimiawi, satu dari yang bentuk terbesar diubah ke bentuk terkecil, satu yang dari bentuknya kompleks diubah ke bentuknya yang sederhana. Nah, itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu peserta didik mampu memahami pencernaan mekanik dan
kita tidak terlepas dari makanan ya. Jadi kalau untuk proses pencernaan makanan itu tetap kita mulai dari organ mulut, turun di kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar atau usus halus dulu? Usus halus, usus besar, rektum, halus, dan halus. Jadi pencernaan terakhir itu berakhir di halus. sampai mengeluarkan anus. Jadi segala sesuatu yang kita makan itu ujung-ujungnya akan keluar menjadi Feses. Jadi itu ya kan sudah belajar mengenai nutrisi makanan toh? Iya, Ustazah. Untuk memakan berarti untuk mengkonsumsi makanan yang harus kita perhatikan itu adalah Nutrisi. Meskipun kita makan makanan yang mahal, makan makanan yang enak, kalau misalnya nutrisinya tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh, itu kan juga tidak bisa tidak bermanfaat ya, tidak sehat untuk Tubuh. Makanya untuk makan, apapun yang kita makan yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah nutrisi makanan. Karena kan sebenarnya apapun yang kita makan itu kan yang berasa itu hanya di mulut ya. Kalau sudah turun di kerongkongan lambungnya kan bentuknya sama. Keluar apapun kita makan bakso, kita makan ayam, ujung-ujungnya yang keluar adalah feses. Satu produk yang keluar adalah tetap Feses. Nah, jadi itu ya sesuai dengan firman Allah yang paling penting kita perhatikan kalau makan selain nutrisi, kita juga harus memperhatikan makanan yang halal ya. Contoh sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 168 itu Allah berfirman bahwa wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik terhadap di Bumi. Jadi itu kita harus memakan makanan yang halal dan mengandung Nutrisi. Nah, berlanjut lagi mengenai pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, itu ya di mulut itu ada enzim. Mungkin ini kata-kata enzim merupakan hal lumrah ya yang baru kita dengar. Toh, baru-baru kita dengar mengenai enzim. Iya, Ustazah. Jadi enzim itu ada yang terdapat di mulut. Jadi pencernaan kimiawi itu dia dibantu oleh enzim. Di mulut ada enzim, di lambung ada enzim, di usus juga ada enzim. Nah, kalau itu untuk kimiawi, kalau mekanik itu terjadi pada organ mulut. Itu ketika kita mengunyah, mengaduk makanan di mulut atau memecah makanan mulai dari yang besar menjadi yang kecil, itu termasuk pencernaan mekanik. Jadi mekanik itu dia hanya terjadi pada mulut. Jadi mulut itu dia ada dua pencernaan, ada pencernaan mekanik yang terjadi dan ada pencernaan kimiawi yang terjadi. Kalau mekanik itu kalau kita mengunyah, kemudian kalau pencernaan kimiawinya enzim apa yang berperan? Kimiawi? Apa? Enzim? Itu enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Jadi air liur itu sangat berguna ya untuk proses pencernaan karena dia yang mencerna secara kimiawi makanan yang ada di mulut sebelum didorong ke bagian kerongkongan. Setelah turun di kerongkongan, masuk ke lambung. Di lambung itu paling penting dia ada namanya larutan asam lambung atau HCl ya. Dia kan ada di lambung HCl. Jadi HCl itu yang berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri yang masuk pada lambung. Dia yang menghasilkan juga makanan. Kalau misalnya makanan ukuran besar itu dihancurkan oleh HCl. Kalau untuk enzimnya, enzim apa yang berperan pada lambung? Ada enzim pepsin, ada enzim renin, 2 atau 3? 2 saja ya. Enzim pepsin dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kalau
Strepsil. Lampu itu sebenarnya fungsinya menyerap sisa-sisa makanan yang masih diperlukan oleh tubuh. Kemudian kalau di usus besar itu ada bakteri E. coli. Kalau di usus besar itu bukan enzim lagi yang berperan, itu adalah bakteri E. coli yang berfungsi untuk proses pembusukan makanan. Untuk hal ini sebenarnya ada dua subtopik yang akan kita pelajari ya, itu mengenai pencernaan mekanisme kimiawi, kemudian juga ada nanti gangguan pencernaan. Untuk gangguan pencernaan nanti kita akan membuat sebuah hasil karya sederhana ya, atau yang sering kita sebut sebagai karya tulis ilmiah. Nanti ada langkah-langkah di LKPD mengenai cara-cara penulisan karya tulis ilmiahnya. Nah, untuk lebih memahamkan anak-anak sekalian mengenai pencernaan kimiawi, nanti kita ada praktikum sederhana ya. Jadi untuk kelompoknya itu masih kelompok yang kemarin, supaya materi dari uji makanan berlanjut ke pencernaan kimiawi. Tetap ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Nah, nanti saya berikan LKPD-nya ya. Sudah didapat semua LKPD-nya? Sudah? Kenapa saya lihat ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk? Nanti kita lihat mana yang lebih banyak kandungan enzimnya, nasi yang kita punya atau nasi yang kita hancurkan saja ya. Jadi nanti ada satu orang yang punya. Jadi warna ungu ya, ungu kehitaman. Baru aduk. Berdasarkan hasil rujukan, setelah nasi dikukus selama 5 menit, analisislah
aqueous atau air. Jadi sudah ditulis, sudah dilengkapi LKPD-nya, sudah ditulis pertanyaannya, sudah kita simpulkan, sudah. Nah, kita mulai dari sini ya, berarti alurnya dari Mayada putar ke Wafi, putar lagi ke Faida ya, baru ke Makaila, sampai di siapa? Almira, ke Tenri, sampai terakhir Jihan ya. Jadi yang berhenti musiknya dia yang memegang pensil, berarti dia harus menjelaskan ke depan. Nah, oke? Oke, kelompok 4. Almira kelompok 4. Kelompok 4 pilih huruf apa? B. Ambil pertanyaannya. Jadi kalau misalnya Mayada atau Almira tidak bisa menjawab, itu bisa dibantu sama huruf. Oke ya. Ya sudah. Oke. Ya boleh kelompok 1 dulu bacakan pertanyaannya apa? Kasih tahu. Bagaimana perubahan warna yang terjadi pada nasi yang dikunyah dengan nasi yang tidak dikunyah? Jelaskan. Ya boleh. Tika. Nasi yang telah dikunyah dan ditetesi larutan lugon berubah warna menjadi coklat keunguan. Sedangkan nasi yang tidak dikunyah berubah menjadi biru tua. Nasi yang dikunyah telah tercampur dengan air liur. Donasi. Bisa didengar? Yes. Bisa? Coba siapa lagi namanya? Wah, Mas Luna. Lagi coba Mas Luna apa yang dikatakan Mayada? Sebelum ditetesi lugol memiliki warna putih. Kemudian ketika ditetesi lugol berubah warna menjadi warna biru tua, sehingga menandakan bahwa enzim bekerja dengan substrat karbohidrat yang dikandung oleh nasi. Sedangkan nasi yang dikunyah selama 1 menit sebelum ditetesi lugol memiliki warna putih. Kemudian ketika ditetesi lugol berubah warna menjadi coklat keunguan. Ini menandakan bahwa enzim pada air liur bereaksi dengan zat amilum dengan melihat perubahan warna yang dihasilkan. Itu ya pertanyaan yang diperoleh dari kelompok 1 ya. Jadi terjadi perubahan warna antara nasi yang dikunyah dengan nasi yang ditambahkan air atau karbohidrat. Nah, untuk kelompok 4, apa pertanyaan kelompok 4?
handuk. Satu handuk, satu kain kandung. Jadi nanti kita coba lihat siapa yang memiliki penyerapan yang lebih banyak atau siapa di antara kedua kain ini yang bisa menampung air lebih banyak. Nanti tuangkan ya, satu menuangkan di ini, satu menuangkan di ini. Balik. Tuangkan air. Tuangkan. Kalau kita rendam beberapa menit ya, kira-kira 5 sampai 10 menit. Sampai penuh. Oke. Diamkan dulu beberapa menit. Kita tunggu ya sampai dia 5 menit. Ini yang kantung untuk kaos ya. Kita lihat siapa yang memiliki kandungan air yang lebih banyak. Keras sampai Oke, sudah cukup Pak, kira? Nah, coba dibandingkan banyak airnya ya. Di sini berapa? Kalau untuk yang main kantor, dia tidak sampai 200. Dia 100 ml ya. Kalau yang kasih lihat temannya di depan. Satu yang angkat ya. Kalau untuk kain katun sambil dijelaskan. Sudah diperas, masukkan air sedikit. Jelaskan setelah direndam selama 5 menit. Setelah direndam selama 5 menit, perasan dari air yang dihasilkan oleh kain katun sebanyak 100 ml. Sedangkan untuk perasan dari air yang dihasilkan oleh kain dari handuk sebanyak 200 ml. Jadi satu yang 200 ml, satu yang 10 ml ya. Tadi kan kita menggunakan jumlah air yang sama. Kira-kira kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Yang bisa Jadi penyerap. Oke, yang bisa dijelaskan sudah pakai dulu boy. Air katun itu dia hanya menghasilkan 100 ml air, sedangkan air handuk itu dia 200 ml ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa dijelaskan? Ada ya, mulai berdiri. Handuk lebih banyak menyerap air daripada kain katun karena Kita beralih dan kita simpulkan sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham. Nah, seperti itu. Untuk terakhir seperti biasa, kalau ada presentasi pasti akan ada kelompok terbaik. Nah, untuk pertemuan kali ini, kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok dia ya, hadiah kecil-kecilan untuk kelompok satu. Daripada yang untuk kelompok satu. Nah, sebagai evaluasi untuk kalian lebih mengerti lagi mengenai materi kita pada hari ini, Ibu kasih 2 soal ya. Ini boleh ditulis di kertas selembar soalnya. Nah, jadi cukup ya segala prosesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini bahwa pada proses pencernaan itu ada 2 proses yang terjadi ya. Ada proses mekanik dan ada proses kimia. Untuk mekanik itu terjadi pada mulut. Ketika kita mengunyah berarti adalah proses mekanik. Kemudian kimia itu adalah enzim ya. Enzim yang berperan pada mulut itu adalah enzim amilase. Enzim di lambung itu ada enzim pepsin dan renin. Kemudian enzim di bagian usus penyerapan itu ada enzim laktase, maltase, sukrase sama pepsin. Nah, jadi Ibu harap untuk anak-anakku sekalian bisa memahami materi lebih dalam lagi mengenai
bisa pilih mau ambil topik yang mana atau mau ambil tujuan atau judul karya tulis ilmiah yang mana. Misalnya ini mengenai diare, ratusan warga di sini terserang diare. Bisa kita ambil itu sebagai judul ya. Kemudian rumusan masalahnya kenapa bisa terjadi di diare, apa penyebabnya, atau itu kita ambil sebagai rumusan masalah. Nah, selain artikel yang sudah Ibu sediakan, kita bisa ambil beberapa sumber materi itu dari buku ya, bisa buku paket, bisa ke perpus, bisa juga ke ATK ya, bisa cari di internet ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ini penulisan karya tulis ilmiahnya Ibu kasih waktu 2 pekan ya. Nanti kumpul di pertemuan berapa? Kelima. Kelima ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mengenai penulisan karya tulis ilmiah? Sudah ada. Nanti kalau misalnya ada mau bimbingan silakan datang ya. Datang secara pribadi ke Ibu kalau misalnya ada mau dibimbing mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Nah, jadi Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Nah, untuk sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.